Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, mendengarkan tausiah dan sholat isya berjamaah, serta mendengarkan sebentar lagi program-program dari Nurul Islam di cabang kedua ini setelah lebaran. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan sampai ini yang berakhir. Yang terhormat Bapak Ketua RW 8 berikut jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua RT dari 1 sampai 10, yang terhormat DKM Muhajirin berikut jajarannya, dan jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Anil. Apa tadi judulnya? Judulnya apa tadi? Intinya adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan perniagaan tidak pernah merugi. Apa tadi pertama? Baca Quran. Yang kedua? Yang ketiga? Jadi ketiga hal inilah yang ingin kita laksanakan di musola ini. Musola ini akan menjadi Baitullah, tempat sholat, Baitul Quran, tempat ngaji, dan Baitul Mal, tempat orang-orang berinfak. Jadi 3 hal itulah yang berkali-kali saya sampaikan kepada jamaah, dan yang paling saya fokuskan adalah Kenapa infak? Karena itu rumus keempat dari rahasia bisa kaya. Ya, kalau pengen kaya, rumus keempatnya adalah karena infakku bisa menolong agama Allah, infakku bisa menolong sama. Baik, langsung aja tidak berlama-lama karena informasinya RT 2 ada kegiatan ini. Pak RT nya ada di sini nggak? Nggak apa-apa, berarti sampai jam 9 ya. Nggak apa-apa, diwakilin aja nggak apa-apa. Nanti kita akan lebih dari jam 8 insya Allah, karena setelah ini saya Pak RW akan memberikan sambutan dan kita tutup dengan makan-makan serta bersalam-salaman. Baik, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait kegiatan musola. Pertama, kita akan melanjutkan program ngaji untuk anak. Musola ramah anak kita lanjutkan. Jadi anak-anak yang tetap istiqomah sholat berjamaah, istiqomah ngaji, kita kasih reward. Ya, rewardnya seperti biasa, tidak perlu saya sampaikan karena sudah pada tahu. Yang kedua adalah yang kita lanjutkan adalah program sembako. Nah, ini sembako ini kan baru kita bagikan kemarin awal menjelang lebaran. Ini insya Allah kita akan istiqomah, kita akan lanjutkan kepada siapa saja yang sholat berjamaah. Jadi pembeda penerima sembako di sini bukan pada kriteria ekonomi, karena yang membedakan ekonomi itu sangat tidak terukur. Terkadang orang kelihatan miskin padahal hartanya miliaran, kelihatan kaya padahal hutangnya miliaran. Jadi yang membedakan di antara kita adalah iman dan takwanya. Yang rajin sholat berjamaah itu adalah yang akan menerima sembako dari kita. Jadi biarpun musola banyak kegiatan, banyak program-program kita berikan untuk kesejahteraan umat, namun seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi disampaikan oleh Ustaz Anil, hidayah itu milik Allah. Kita tetap berusaha, kita tetap berjuang, usaha dan doa milik kita, hasil milik Allah. Jadi jangan putus asa dalam berjuang, dalam berusaha. Ayo, yang belum jamaah ajak jamaah, yang belum ngaji ajak ngaji. Anaknya yang masih main HP, masih
keluyuran pada saat maghrib sampai isya, ajak ke musola. Ayo kita bareng-bareng ngaji, kita jadikan musola ini tempat untuk tolabul ilmi. Nah, berikutnya adalah kafe. Nah, ini ibu kafe nih. Ibu-ibu kafe lanjutkan ngajinya, membaca kafe tiap hari Jumat. Nanti usia ibu ada taksim. Jadi ibu-ibu yang belum bisa ngaji, kita ajarin ngaji supaya ibu juga bisa baca Quran, bisa melek Quran, bisa ngaji juga ke anaknya. Karena ternyata guru yang paling baik itu bukan di sekolah, bukan di musola, tapi di rumah, yaitu ibu. Makanya ibu di sini di RW 8 ini semuanya harus melek Quran, semuanya bisa baca Quran dengan baik dan benar. Syukur-syukur ngerti artinya. Nah, baik. Juga kegiatan ini tidak ngaji kafe ini tidak hanya dilaksanakan di Nurul Islam, tapi ada juga di Al-Huda. Mana Al-Huda? Perwakilan Al-Huda ada? Oh siap. Dan dari Al-Hidayah. Nah, jadi ngaji kafe ini kita adakan di 3 tempat: Al-Huda, Al-Hidayah, dan Nurul Islam. Nah, baik. Selanjutnya adalah ini yang menurut saya yang agak sedikit spektakuler ya. Ini baru di Ibu ini. Bu, dengar nggak Bu? Ibu kalau diajak sholat jamaah dikasih hadiah mau nggak Bu? Kurang keras Bu, kedengeran. Ini ada 2 lembar nih Bu. Merah sama biru, mobil yang mana Bu? Yang merah. Ya udah yang merah. Anak-anak ikut ngomong nggak boleh dong. Dadan duduk biar ibu kelihatan. Merahnya mau jadi 5 lembar, mau jadi 10 lembar Bu? 10 lembar. Jadi 10 lembar. Oke, bentar, saya ambil dulu 10 lembarnya. Aduh, 10 lembar Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 lembar Bu. Jadi merahnya jadi 10. Kan tadi saya tanya merahnya jadi berapa, bukan berapa kali merahnya. Jadi kalau jadi 10 lembar, 10 ribuan semua ini. Jadi 100 ribu dibagi jadi 10 lembar, jadi masing-masing 10. Gak semangat ini, tidak ganti warna. Jadi 10 ribu. Nah, rencananya saya mau kasih ibu-ibu, karena kan kita sudah ngasih beras nih, sudah kasih sembakonya, masa kita ngasih bumbunya. Rencananya kita kasih bumbunya nih Bu. Ini 100 ribu, ini kalau kita beli garam ini bukanya asin Bu, asin banget ini. Kalau pas sudah garam itu asin leket. Nyambel juga pedas banget. Jadi kita kasih ke ibu-ibu untuk yang sholat subuh dan sholat isya. 1 lembar Bu tiap sholat. Kenapa saya ajak begitu? Karena anak-anak banyak yang ngaji di sini. Saya khawatir ketika selesai sholat isya, anak-anak itu nggak langsung pulang. Ketika langsung pulang, dikiranya musola terlalu lama di musola. Ini musola kok sampai jam 9 ngaji apaan gitu. Padahal anaknya karena pulang bawa duit, mampir ke warung jajan, jam 9 baru nyampe ke rumah. Harapan saya adalah datang bareng orang tuanya, pulang diganti sama orang tuanya. Jadi anak-anak ini nggak kemana-mana Bu. Kalaupun mampir beli jajan, mampir bawa pulang. Itu. Jadi siap ya Bu untuk sholat isya dan sholat subuh Bu? Bu? Kayaknya gara-gara ganti warna jadi kurang semangat ini. Awal Bu, awal pertama segitu, nanti kalau istiqomah orang tambah itu. Yang penting itu semangat dulu. Semangat ya Bu? Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang ketiga, nah ini yang belum ada dan mungkin sepertinya ini yang pertama. Kita akan menyediakan kambing kurban. Nah, karena sudah gitu ada, kita akan menyiapkan kambing kurban nih. Kemarin saya berenam, saya, Pak Agus, Pak Apun, RT 9, Pak Agus RT 1, Pak Legiman RT 2, Pak Iwan RT 2, dan Pak Akit RT 10 survei kambing. Jadi ada kambing tipe B dan tipe C, yang mana kalau lebaran haji itu tipe B itu bisa sampai 38 sampai 4 juta. Kemarin teman saya siap dengan harga 2.750.000. Dan yang tipe C dengan harga 2.250.000, berat sekitar 25 kilo. Kalau yang tipe B berat sekitar 30 kilo. Ini menurut saya selisihnya sekitar 1 jutaan. Jadi kambing ini akan saya siapkan kepada jamaah nuris. Jamaah nuris yang rajin sholat berjamaah. Kemudian jamaah al-muhajirin yang rajin sholat berjamaah.
kemudian jamaah al-hidayah yang rajin sholat berjamaah, kemudian jamaah al-huda yang rajin sholat berjamaah. Kalau masih sisa baru dibuka untuk umum, dengan catatan kambingnya dibeli di sini, dipotong di sini. Karena kalau beli di sini dengan dipotong di sini, nanti dibawa ke telaga saksi dan dijual 3 juta cepat itu. Cuma dibawa ke sini dapat 300.000. Siapa yang mau begitu kan? Nah, kita pengennya nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen korban bisa koordinasi dengan 6 orang yang tersebut. Siapa aja tadi? Pak Bun, terus Kalimat, terus Agus, terus Pak Akid sama Pak Ikhwani. Nah, koordinasinya dengan 6 orang ini dapat satu keluarga maksimal 2. Kita kemarin sudah kunci 50 ekor. Insya Allah kita akan siapkan 100 ekor. Jadi ini akan menjadi sebuah yang pertama bahwa kita tidak hanya menerima kambing kurban, tapi kita juga menyediakan kambing kurban dengan harga terjangkau. Karena ketika kita ke tukang kambing, berapa nih harga kambing? Sekian Pak, Umalamat, oh ibadah kok hitung-hitungan. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jadi itulah yang ingin saya hilangkan, bahwa ketika ada kegiatan ibadah itu jangan dimanfaatkan untuk kepentingan dunia. Saya tidak berdagang dengan jamaah, musola tidak berdagang dengan jamaah, pengurus Nurul Islam tidak berdagang dengan jamaah. Kita berniaga dengan Allah, ya. Perniagaan yang tidak pernah rugi, tidak perlu ngurus amdal, tidak perlu ngurus izin, tidak perlu ngurus pengantar RT RW, segala nggak perlu. Cukup sholat 5 waktu, infak sama baca. Nah, ini kan bagian dari infak ini, infak yang musola kepada jamaah, memberikan kambing yang murah, yang terjangkau supaya semua bisa berkurban. Nah, oke. Yang berikutnya pada Pak RW dan jajarannya, saya berharap kapan Pak RW siap, datanglah ke musola, nongkronglah di musola, lihatlah yang terjadi di musola. Di musola ini sudah seperti tahun 90-an Pak. Jadi anak-anak itu nggak ada yang main HP, semua berlari-larian, semua main sepeda keliling RW, keliling lapangan, putar-putar segala macam semua ke sana. Dan yang saya agak sedikit bertanya adalah kita kekurangan penerangan Pak. Jadi kalau diizinkan RW maupun warga, kita pengen kasih penerangan di setiap sudut RW, supaya anak-anak bermain itu masih dalam jangkauan pandangan kita. Kalau anak-anak jatuh mau udah biasa, kita juga dulu bermain jatuh. Tapi ketika itu gelap, ketika itu semak belukannya banyak, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Barangkali di semak belukan itu ada ular, ada kucing, atau kucing apa ya? Ya biawak gitu. Ya itu yang kan biawak. Jadi saya berharap kapan Pak Legiman, saya sudah ajak Pak RW malam minggu mungkin, supaya bisa melihat apa yang terjadi di musola, dan supaya bisa bercerita bahwa di musola ini benar-benar anak itu mendapatkan dunianya. Kalau di rumah itu jangankan suara azan, dicolek sama orang tua aja karena nggak dengar. Karena apa? Karena main HP. Bapak ibu punya duit, kasihkan ke anak buat beli HP, beli pulsa. Anaknya jadi kecanduan Nurul Islam punya duit, ngasih duit ke anaknya, anaknya jadi kecanduan musola. Ada musola, ada anak yang sampai nangis dicampur ke orang tuanya karena pengen musola. Jadi anaknya itu kecanduan sama musola, bangun jam 3:30, terus sekolah, pulang sore udah ngaji, malam ngaji lagi, sampai rumah udah ngantuk, udah tidur. Jadi anak buat main nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Nanti teman kambing juga tenang aja. Nah, jadi itu program yang berikutnya. Nah, ini saya pengen kayak gini nih. Setiap hari Sabtu, Minggu itu seragam dipakai, jadi kok pakai dari colok semua ini. Nanti kalau ada polisi datang, wah teman kita semua di polisi. Padahal kan itu cuma biasa, bukan polisi. Ada beberapa mungkin yang polisi, kan begitu. Jadi kekompakan itu harus kita tunjukkan, siar itu harus kita tunjukkan bahwa kita tuh ada di tengah masyarakat, kita ada untuk membantu masyarakat. Kita ini makhluk musolanya sejahtera, jamaahnya. Nah, jadi ya yang berikutnya, nah ini nih adik-adik nih, adik-adik dengerin adik-adik. Nah, sebelum puasa ketua udah bilang kan, yang gak ikut ke Taman Safari kita apa? Renang. Tapi ada catatannya, yang ikut renang, yang kemarin gak ke Taman Safari, oke? Siap ya? Didampingi ibunya. Karena kalau ibunya pengen renang silakan Bu, nggak apa-apa.
pakai baju gamis Bu yang berenang Bu, terus ada auratnya. Nah, terus yang kedua, yang ikut teman safari boleh ikut renang dengan catatan bapaknya masih istiqomah sholat berjamaah, anaknya juga masih ngaji. Kalau bapaknya sudah jamaah di sini, ya mau lahir batin, mau masih lebaran ini, ya tidak bisa kita ajak. Jadi yang kemarin tidak ke taman safari, kita ajak semua, kita ajak semua. Yang sudah ke taman safari, yang bapaknya masih istiqomah jamaah, kita ajak, ya. Jadi adik-adik udah ngerti ya. Dan terakhir nih, tolong masukannya nih buat bapak-bapak semua, buat ibu-ibu. Saya sampai sekarang belum mendapatkan ide yang sangat brilian, yang sangat cocok, yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menarik anak-anak muda supaya ke musola. Jadi yang punya gagasan, punya ide, ayo koordinasi dengan saya. Kalau idenya itu bagus, terlaksana, kita beli idenya itu. Ya, kita bayar gagasannya dan kita gaji orang itu untuk menjadi pendamping anak-anak muda. Ada mau nggak? Ini lelang ini. Adik-adik, mulutnya masih dibuka, so 1, 2, 3, diam. Nah, gitu dong. Masih dibuka, so. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua siapapun yang mendengar suara saya, kalau punya ide, punya gagasan yang bisa mengajak anak muda ke musola, apapun idenya kita terapkan. Kalau itu goal, itu bisa langsung membawa anak muda ke sini, saya bayar, saya beli idenya, tidak kaleng-kaleng. Saya niat dakwah, saya dititipin harta, musola punya harta, punya keuangan, kita gunakan untuk jalan Allah. Ya, jadi bapak-bapak semua sekarang mulai berpikir bagaimana caranya supaya anak muda bisa ke musola, bikin acaranya, bikin agendanya, kita support full, yang punya ide kita gaji. Kita jadikan pengurus, ya. Karena anak muda ini luar biasa ini. Kita udah, makanya di hadis Nabi itu yang paling dicintai oleh Allah dan sampai di akhir itu adalah anak muda yang rajin ibadah. Kenapa tutur seperti itu? Ternyata kita sekarang bisa lihat anak mudanya sedikit, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan gadget. Ayo, Pak RW kalau punya ide, Pak LH, Pak PO dan teman lain kalau punya ide, ayo diskusi. Kita diskusi, kita gagas itu. Ayo kita jalankan supaya apa? Supaya semua orang di RW 8 ini tidak kecuali bisa sholat berjamaah. Meskipun hidayah milik Allah, tapi usaha dan doa dalam miliki kita semua. Jangan memang untuk berdoa, untuk berusaha, ya. Dan itu tadi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya mewakili pengurus musola dan seluruh jamaah, mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada sedikit kekurangan, ada masalah, saya mohon maaf. Dan saya terima kasih yang sudah mensukseskan acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.